Keluarga besarku bilang kalau suamiku yang miskin menikahiku hanya demi harta. Namun aku tak percaya sebelum semuanya terungkap. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit tampak begitu cerah, seolah alam semesta turut merayakan kebahagiaanku. Aku, Dinda Ayu Permatasari, berdiri di pelaminan dengan gaun pengantin putih yang berkilauan, dikelilingi bunga-bunga segar dan tatapan penuh kasih dari orang-orang terdekatku. Di sebelahku, pria yang selama 2 tahun terakhir telah mengisi hari-hariku dengan cinta dan tawa, kini resmi menjadi suamiku, Rizky Aditya. Mas Rizky, begitu aku biasa memanggilnya, memandangku dengan mata yang berbinar. Tangannya yang hangat menggenggam erat tanganku, seolah berjanji untuk tak pernah melepaskannya. Kamu cantik sekali, bisiknya pelan, hanya untuk kudengar. Dadaku berdegup kencang, perasaan bahagia dan haru bercampur menjadi satu. Tapi di balik kebahagiaan kami, ada sesuatu yang mengganjal. Aku bisa merasakan tatapan dingin dari beberapa anggota keluargaku, terutama Om Firman dan Tante Lydia, yang duduk di barisan depan dengan senyum tipis. Mereka memang selalu meragukan hubungan kami sejak awal. Aku tidak mengerti, Dinda. Kamu cantik, pintar, dan berasal dari keluarga terpandang. Kenapa harus memilih dia? Om Firman pernah bertanya dengan nada merendahkan saat pertama kali aku mengenalkan Mas Rizky ke keluarga. Keluarga Rizky biasa saja. Nak, apa kamu yakin dia mencintaimu, bukan karena latar belakangmu? Tante Lydia menambahkan, matanya penuh kecurigaan. Aku hanya tersenyum dan mengabaikan komentar mereka. Bagiku, Mas Rizky adalah pria yang tulus. Dia tak pernah memanfaatkan kekayaan keluargaku. Justru, dia selalu berusaha membuktikan bahwa dia bisa memberiku kebahagiaan dengan caranya sendiri. Malam itu, setelah acara resepsi usai, kami duduk berdua di teras rumah kecil kami. Rumah pertama yang kami beli bersama dengan tabungan Mas Rizky dan sedikit bantuanku. Udara malam yang sejuk menemani keheningan kami. Kamu bahagia? Tanyanya sambil menatapku. Aku mengangguk, tersenyum. Sangat. Dia menarik napas dalam. Aku tahu keluargamu masih belum sepenuhnya menerimaku. Tapi aku berjanji akan membuktikan bahwa aku pantas untukmu. Aku meletakkan tanganku di pipinya. Kamu sudah pantas untukku, Mas. Aku percaya padamu. Tapi, di sudut hatiku yang paling dalam, ada sedikit keraguan. Bisikan-bisikan dari keluargaku mulai merayap masuk. Apa benar dia mencintaiku? Atau ada alasan lain di balik semua ini? Aku mengusir pikiran itu. Hari ini adalah hari bahagiaku. Aku tak ingin keraguan mengotori momen indah ini. Namun, siapa sangka, ini baru awal dari segala rahasia dan konflik yang akan menguji cinta dan kepercayaan kami. Matahari pagi menyinari kamar tidur kami dengan lembut, menandai hari pertama kami sebagai suami istri. Aku terbangun dengan perasaan hangat, tubuh Mas Rizky masih terlelap di sampingku dengan napasnya yang teratur. Senyum kecil mengembang di bibirku saat kurenungkan betapa beruntungnya aku memiliki pria seperti dia. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayangan ucapan keluarga besarku mulai merayap masuk seperti kabut tipis yang tak bisa diabaikan. Dia hanya mengincar kekayaan keluarga kita, Dinda. Kamu terlalu naif jika percaya dia mencintaimu tanpa pamrih. Suara Tante Lydia itu bergema lagi di kepalaku, seakan tak memberiku istirahat bahkan di pagi yang seharusnya damai ini. Aku mencoba mengusirnya dengan mengalihkan pandangan ke jendela,
di mana burung-burung berkicau riang. Tapi bisikan itu kembali, kali ini dengan suara Om Firman yang lebih keras dan penuh keyakinan. Lihat latar belakangnya, Dinda. Keluarganya bahkan kesulitan membiayai kuliahnya. Tiba-tiba dia bisa membeli rumah kecil ini? Pasti ada udang di balik batu. Aku menarik napas dalam-dalam, perlahan melepaskan diri dari pelukan Mas Rizky yang masih terlelap. Kaki-kakiku membawaku ke dapur, di mana aku mulai menyiapkan sarapan untuk kami berdua. Tangan-tanganku bergerak otomatis memotong buah dan memanggang roti, tapi pikiranku jauh melayang. Selamat pagi, sayang. Suara Mas Rizky yang serak membuatku terkejut. Dia sudah berdiri di ambang pintu dapur. Rambutnya masih berantakan dan matanya setengah tertutup karena mengantuk. Ada sesuatu yang sangat tulus tentang penampilannya yang acak-acakan di pagi hari ini. Sebuah kejujuran yang membuat bisikan-bisikan tadi terasa semakin tidak adil. Pagi, Mas. Aku buatkan sarapan, kataku sambil memaksakan senyum. Dia mendekat, lalu tiba-tiba memelukku dari belakang. Kamu tidak perlu melakukan ini setiap pagi. Aku juga bisa memasak untukmu. Ucapannya yang sederhana itu seharusnya membuatku bahagia. Tapi kenapa aku justru merasa ada makna lain di baliknya? Apakah ini caranya membalas kebaikanku? Seperti transaksi? Keluargaku menelepon tadi malam setelah resepsi, kataku tiba-tiba, tanpa bisa menahan diri. Tubuh Mas Rizky kaku sejenak di belakangku. Oh, ada apa? Mereka berharap kita bisa datang ke rumah orang tuaku minggu depan untuk makan malam bersama. Aku sengaja tidak menyebutkan komentar-komentar pedas yang mereka lontarkan tentangnya. Tentu saja, jawabnya sambil mencium puncak kepalaku. Aku ingin mengenal keluargamu lebih baik. Ada nada tulus dalam suaranya yang membuat hatiku tersentuh. Tapi kemudian ingatanku melayang ke percakapan dengan Tante Lydia seminggu sebelum pernikahan. Dinda, kau tahu kan, pernikahan itu bukan hanya tentang cinta. Terutama untuk keluarga seperti kita. Kau harus memastikan dia benar-benar mencintaimu, bukan akses ke jaringan bisnis keluarga. Aku menghela napas saat menyajikan makanan di atas meja. Mas Rizky duduk di depanku, matanya berbinar melihat hidangan sederhana yang kusiapkan. Kelihatannya enak. Mas. Aku bermain-main dengan sendokku. Apa kamu pernah merasa terbebani dengan latar belakang keluargaku? Dia menghentikan suapannya, menatapku dengan serius. Kenapa tiba-tiba menanyakan itu? Tidak, hanya... Aku menunduk. Aku tahu komentar-komentar yang mereka buat tentang kita. Tentang motif kamu menikahiku. Ruang makan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu Mas Rizky meletakkan tangannya di atas tanganku. Dinda, aku tidak akan berbohong dan bilang itu tidak menyakitkan. Tapi aku mengerti kekhawatiran mereka. Yang bisa kulakukan hanyalah membuktikan melalui tindakanku sehari-hari bahwa aku mencintaimu untuk dirimu sendiri. Mataku berkaca-kaca. Dia selalu tahu hal yang tepat untuk dikatakan. Tapi bisakah kata-kata saja menghapus keraguan yang sudah ditanamkan begitu dalam di benakku? Kamu tidak perlu membela aku di depan mereka. Lanjutnya. Aku bisa berjuang sendiri. Yang penting hubungan kita baik-baik saja. Saat kami melanjutkan sarapan, pikiranku masih berputar-putar. Aku mencintai Mas Rizky, itu yang pasti. Tapi bisikan-bisikan itu, mereka seperti benih yang perlahan mulai tumbuh. Dan aku takut suatu hari nanti akan menjadi pohon besar yang menghalangi cahaya cinta kami.
Di tengah percakapan santai kami tentang rencana hari ini, teleponku berdering. Tante Lydia. Aku memilih mengabaikannya, tapi pesan teks langsung menyusul. Dinda, kita perlu bicara. Berdua saja. Tentang sesuatu yang penting mengenai suamimu. Jantungku berdebar kencang. Apalagi ini? Aku menatap Mas Rizky yang sedang asyik menceritakan rencananya untuk memperbaiki pagar rumah. Wajahnya begitu bersemangat dan polos. Di satu sisi, aku ingin percaya padanya sepenuhnya. Di sisi lain, bisikan-bisikan itu terus menggerogoti keteguhanku. Dan sekarang, pesan misterius Tante Lydia ini. Aku tidak tahu bahwa ini baru awal dari badai yang akan menguji kekuatan cinta dan kepercayaan kami. Badai yang akan memaksa kami berhadapan tidak hanya dengan prasangka keluarga, tapi juga dengan rahasia-rahasia gelap yang selama ini tersembunyi. 3 minggu telah berlalu sejak pernikahan kami, dan perlahan-lahan aku mulai menyadari betapa berbeda dunia kami sebenarnya. Pagi ini, seperti biasa, aku terbangun lebih awal dan menyiapkan sarapan. Namun, ketika aku membuka lemari pendingin, kenyataan kembali menghantamku. Isi kulkas kami jauh lebih sederhana dibandingkan di rumah orang tuaku dulu. Aku terbiasa dengan bahan-bahan makanan impor dan sayuran organik, tapi sekarang aku harus belajar berhemat dengan produk lokal yang lebih murah. Mas Rizky masuk ke dapur dengan celana kerja yang sudah sedikit usang dan kemeja yang pernah kujahitkan kembali kancingnya. Aku harus berangkat lebih awal hari ini, sayang. Ada proyek baru yang harus diselesaikan, katanya sambil mencium keningku. Aku mengangguk, lalu tanpa berpikir panjang mengeluarkan dompetku. Ini, untuk makan siang dan transportasimu hari ini, ujarku sambil menyodorkan beberapa lembar uang. Wajah Mas Rizky berubah. Dinda, kita sudah membicarakan ini. Aku punya gajiku sendiri. Tapi aku hanya ingin membantumu. Dan aku menghargainya, potongnya dengan suara tegang. Tapi aku tidak mau hidup dari uangmu. Aku bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Udara di dapur tiba-tiba terasa berat. Aku menelan ludah, menyadari kesalahanku. Ini bukan pertama kalinya kami berselisih paham tentang uang. Setiap kali aku mencoba membantu dengan kekayaanku, dia selalu tersinggung. Setelah Mas Rizky pergi bekerja dengan suasana hati yang kurang baik, aku duduk di teras belakang sambil menyesap teh. Pikiranku melayang ke percakapan dengan ibuku seminggu lalu. Dinda, kau terbiasa hidup dengan standar tertentu. Apakah Rizky bisa memberimu kehidupan yang sama? Saat itu aku dengan bangga menjawab bahwa cinta lebih penting daripada materi. Tapi sekarang, di tengah kesunyian rumah kecil kami, aku mulai merasakan betapa sulitnya penyesuaian ini. Siang itu, aku menerima telepon dari Tante Lydia yang mengajakku makan siang di klub eksklusif tempat keluarga kami biasa berkumpul. Aku sempat ragu, tapi akhirnya menerima undangannya. Mungkin ini yang kubutuhkan untuk sedikit melarikan diri dari rutinitas baruku. Saat aku tiba di klub, perbedaan dunia lamaku dan dunia baruku semakin jelas. Para pelayan langsung mengenaliku dan memanggilku, Nona Dinda, seperti dulu. Sementara aku kini sudah menjadi Ibu Rizky. Tante Lydia sudah menungguku di meja favorit keluarga, dengan setelan Chanel terbarunya yang pasti berharga setengah gaji bulanan suamiku. Dinda, kau kurus, serunya sambil memelukku. Apa dia tidak memberimu makan? Tante. Aku menghela napas. Kehidupan kami baik-baik saja. Hanya saja aku sedang belajar memasak.
Tante Lydia mengangkat alisnya. Memasak? Kau? Dinda, kau bahkan tidak pernah tahu di mana dapur berada di rumahmu dulu. Makan siang kami berlanjut dengan berbagai pertanyaan menyelidik tentang kehidupan pernikahanku. Setiap jawabanku yang positif tentang Mas Rizky selalu diikuti dengan pandangan skeptis atau komentar sarkastik. Jadi dia hanya seorang manajer proyek di perusahaan konstruksi kecil? Tanya Tante Lydia sambil menyentuh kalung mutiaranya. Dinda, kau tahu kan, mantanmu yang dokter itu masih menanyakan kabarmu. Aku menatapnya tajam. Aku bahagia dengan pilihanku, Tante. Tapi ketika aku pulang ke rumah kami yang sederhana di sore hari, melihat furnitur bekas yang kami beli dengan harga murah dan dinding yang perlu dicat ulang, untuk pertama kalinya keraguan yang dalam menyelinap ke hatiku. Malam itu, Mas Rizky pulang dengan wajah lelah. Maaf, aku tidak bisa membawamu makan di luar seperti yang kujanjikan, katanya sambil melepas sepatu. Proyeknya molor dan aku harus menghemat. Aku tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Aku masak untuk kita. Saat kami makan malam, nasi goreng sederhana yang kubuat dengan sedikit kesulitan. Aku memperhatikan betapa lelahnya suamiku. Ada noda cat di tangannya dan matanya sembab. Tiba-tiba aku merasa bersalah karena tadi menikmati makan siang mewah sementara dia bekerja keras untuk sesuap nasi. Mas, aku mulai dengan hati-hati. Apa kamu bahagia dengan kehidupan kita sekarang? Dia menghentikan makannya, menatapku dengan bingung. Tentu saja. Kenapa kau bertanya seperti itu? Aku hanya tidak ingin kamu merasa terbebani dengan segala penyesuaian ini. Dia menarik napas dalam. Dinda, aku tahu ini tidak mudah bagimu. Dari hidup mewah ke ini. Tangannya menunjuk sekitar. Tapi percayalah, aku akan bekerja lebih keras. Aku janji suatu hari aku bisa memberimu kehidupan yang layak. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, aku memandangi langit-langit kamar yang retak-retak. Aku mencintai Mas Rizky, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi apakah cinta cukup untuk mengatasi semua perbedaan dan tekanan ini? Di luar jendela, hujan mulai turun dengan deras, seolah mencerminkan badai dalam hatiku. Aku tidak tahu bahwa tantangan kami baru saja dimulai, dan ujian yang sesungguhnya akan datang lebih cepat dari yang kami duga. Hujan deras telah berlangsung sejak sore, menciptakan irama monoton yang seolah menjadi soundtrack untuk ketegangan yang menggantung di antara kami. Aku duduk di ujung sofa, jari-jariku bermain-main dengan ujung selimut yang sudah usang. Sementara pandanganku tertuju pada Mas Rizky yang sedang asyik memeriksa laporan keuangan di meja makan. Suara keyboard laptopnya yang ditekan dengan keras dan erangan kecilnya yang kesal membuat suasana semakin tidak nyaman. Sejak peristiwa makan siang dengan Tante Lydia 3 hari lalu, sesuatu dalam diriku telah berubah. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil dalam kehidupan kami. Berapa kali Mas Rizky menolak ajakanku makan di luar, betapa sering dia mengganti baju kerjanya yang sudah mulai lusuh, dan cara dia selalu menghitung uang dengan hati-hati sebelum pergi ke pasar. Hal-hal yang dulu kupandang sebagai kesederhanaan, sekarang terasa seperti paku kecil yang perlahan menusuk kesabaranku. Mas, aku sudah memesan beberapa perlengkapan rumah dari katalog baru IKEA. Ujarku tiba-tiba, mencoba memecah kesunyian yang semakin menyesakan. Dia mengangkat wajahnya, garis-garis kelelahan di dahinya semakin jelas terlihat. Dinda, kita sudah membahas ini. Rumah kita baik-baik saja dengan apa yang ada. Tapi kursi sofa ini sudah mulai berlubang. Bantahku sambil menunjuk ke sofa bekas yang kami beli seharga Rp300.000 di Pasar Loak. Masih bisa dipakai, kan? Suaranya mulai meninggi.
Aku baru saja harus membayar biaya perawatan ibuku di kampung. Kita harus berhemat. Mendengar itu, sesuatu dalam diriku meletus. Berhemat? Atau hidup miskin terus? Aku sudah berkompromi dengan banyak hal. Rizky. Dari kamar mandi yang harus antre dengan tetangga, sampai makan tempe seminggu 3 kali. Wajahnya berubah pucat. Jadi sekarang kamu membandingkan kehidupanmu yang dulu dengan sekarang? Apa kamu menyesal menikah denganku? Bukan itu maksudku, teriakku, tapi suara hatiku membisikkan bahwa mungkin, hanya mungkin, ada benarnya juga. Dia menutup laptopnya dengan keras. Aku tahu keluargamu selalu meragukanku. Tapi aku tidak menyangka kamu sendiri ternyata malu dengan keadaanku. Tidak ada hubungannya dengan itu. Dadaku naik turun dengan cepat. Aku hanya tidak mengerti kenapa kamu selalu menolak bantuanku. Aku punya uang, kenapa kita harus hidup seperti ini? Karena aku ingin memberikan untukmu dari hasil keringatku sendiri. Teriaknya dengan suara yang membuatku terkejut. Aku tidak mau menjadi suami yang hidup dari harta istrinya. Kamu pikir ini mudah bagiku? Setiap hari aku harus mendengar ejekan rekan kerjaku yang tahu istrimu orang kaya tapi hidupku tetap seperti ini. Aku terdiam, terkejut dengan ledakan emosinya yang tiba-tiba. Air mata mulai menggenang di mataku. Selama ini aku tidak menyadari betapa dalam luka harga dirinya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dinda, aku mencintaimu. Tapi jika kamu tidak bisa menerima keadaanku yang seperti ini, mungkin kita. Jangan lanjutkan, potongku dengan panik, tidak ingin mendengar kata-kata yang mungkin akan merusak segalanya. Kami berdiri saling membelakangi di ruangan yang tiba-tiba terasa sangat sempit itu. Hujan di luar semakin deras, menambah kesuraman suasana. Aku menarik napas dalam. Aku butuh udara segar. Bisikku sebelum mengambil jaket dan keluar ke teras depan. Udara malam yang dingin menyambutku, membuat tubuhku gemetar. Tapi tidak seberapa dibandingkan dengan gemetar di hatiku. Aku menatap jalanan sepi yang basah oleh hujan, memikirkan betapa sederhana lingkungan tempat tinggal kami sekarang. Di kejauhan, lampu-lampu gedung tinggi di pusat kota berkedip-kedip, mengingatkanku pada kehidupan lamaku. Tiba-tiba teleponku bergetar. Pesan dari Tante Lydia. Dinda, besok ada acara keluarga di rumah Om Firman. Jangan lupa bawa suamimu. Biar kami kenal lebih dekat. Aku memandangi pesan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku tidak ingin Mas Rizky harus menghadapi cibiran keluarga besarku dalam keadaan seperti ini. Di sisi lain, mungkin ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa kami bisa melalui segala tantangan bersama. Ketika aku kembali ke dalam, kudapati Mas Rizky sedang membenahi sofa yang tadi kukeluhkan, mencoba meratakan lubangnya dengan tangan. Melihat itu, hatiku tersayat. Dia begitu berusaha, dengan caranya sendiri. Mas, panggilku pelan. Dia menoleh, matanya merah. Aku minta maaf, katanya seraya berdiri. Aku tidak seharusnya berteriak. Aku bergegas memeluknya erat. Aku juga minta maaf. Aku terlalu egois. Kami berdiam dalam pelukan beberapa saat, masing-masing mencerna pertengkaran pertama kami yang ternyata menyimpan begitu banyak perasaan tersembunyi. Besok ada acara keluarga di rumah Om Firman. Bisikku akhirnya. Aku ingin kamu menemaniku. Tubuhnya kaku sejenak. Kamu yakin? Aku tidak ingin membuatmu malu. Aku tidak akan pernah malu padamu, jawabku dengan tegas, meski dalam hati ada sedikit keraguan. Malam itu, kami tidur dengan jarak yang sedikit lebih jauh dari biasanya. Pertengkaran kami mungkin sudah berakhir,
tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang telah berubah antara kami. Sesuatu yang halus tapi penting. Seperti retakan kecil pada kaca yang suatu saat bisa pecah jika tidak diperbaiki. Dan besok, di acara keluarga itu, retakan itu akan diuji lebih keras lagi. Aku hanya bisa berharap cinta kami cukup kuat untuk bertahan. Baik dari tekanan eksternal maupun keraguan internal yang mulai tumbuh dalam diri masing-masing. Matahari Sabtu pagi menyinari wajahku dengan lembut saat aku berdiri di depan lemari pakaian, mencoba memilih busana yang tepat untuk acara keluarga di rumah Om Firman. Ini adalah malam kedua dalam waktu singkat di mana kami saling berhadapan dengan perasaan terluka dan ketidakpercayaan yang tiba-tiba menjadi nyata antara kami. Dinding yang tidak terlihat tapi terasa sangat padat, memisahkan dua orang yang dulu begitu dekat. Dan di balik semua ini, ada pertanyaan besar yang menggantung. Siapakah pria misterius yang menelepon suamiku hari ini? Apa hubungannya dengan transaksi mencurigakan yang disebutkan keluargaku? Aku tidak tahu bahwa pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membawaku ke labirin rahasia yang lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Dan bahwa pertengkaran kami malam ini hanyalah awal dari ujian sesungguhnya bagi pernikahan kami. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden kamar kami, menyapu lembut wajah Mas Rizky yang masih terlelap. Aku berbaring di sampingnya, memandangi ritme napasnya yang tenang, mencoba memahami pria yang tidur di sebelahku ini. Pria yang selama ini ku kenal sebagai suamiku yang penyayang, pekerja keras, dan jujur. Tapi kini mulai kusadari, ada begitu banyak bagian dari hidupnya yang masih menjadi misteri bagiku. Pertengkaran tadi malam berakhir dengan dingin. Mas Rizky tidak marah, hanya menarik diri dengan wajah kecewa yang lebih menyakitkan daripada amarah. Dia mengambil laptopnya tanpa sepatah kata pun dan tidur di sofa. Sekarang, di keheningan pagi ini, aku merasakan beban kesalahanku yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Dengan hati-hati aku bangkit dari tempat tidur, berusaha tidak membangunkannya. Tubuh terasa berat seperti diisi timah. Setiap langkah seperti membutuhkan usaha ekstra. Di dapur, tanganku secara otomatis menyiapkan kopi untuknya. Kebiasaan kecil yang selalu kulakukan setiap pagi sebagai bentuk kasih sayang. Tapi pagi ini, aroma kopi yang biasanya menenangkan justru membuat perutku mual. Pikiranku kembali ke laptop yang kubuka tadi malam, ke pesan teks misterius yang pernah kulihat di ponselnya beberapa minggu lalu, dan terutama pada telepon yang begitu mengganggunya di acara keluarga kemarin. Kamu bangun lebih awal. Suara seraknya dari belakang membuatku nyaris menjatuhkan cangkir yang sedang kusiapkan. Aku menoleh dan melihat Mas Rizky berdiri di ambang pintu dapur. Matanya masih sembab tapi penuh pertanyaan. Aku membuatkan kopi untukmu, ujarku, menawarkan cangkir itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia menerimanya. Jari-jarinya sesaat menyentuh tanganku. Sentuhan yang dulu biasa terasa hangat, kini terasa seperti tembikar dingin. Terima kasih, bisiknya sebelum menyesap kopinya. Kami berdiri dalam keheningan yang mengganggu, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Mas, akhirnya kuputuskan untuk memecah kebisuan tentang tadi malam. Dia mengangkat tangan, menghentikanku. Kita sudah lelah, Dinda. Mari kita bicara nanti. Tapi, nanti, itu tidak pernah datang. Setelah sarapan singkat, Mas Rizky bersiap untuk bekerja seperti biasa. Tapi kali ini ada jarak antara kami yang tidak bisa kuraih. Saat pintu depan tertutup di belakangnya, aku berdiri di tengah ruang tamu kami yang tiba-tiba terasa sangat besar dan kosong, mempertanyakan segalanya tentang pernikahan kami. Telepon berdering tiba-tiba, membuatku terkejut. Tante Lydia. Dinda, aku ingin bertemu denganmu. Berdua saja. Ada sesuatu yang penting harus kubicarakan tentang suamimu.
Suaranya terdengar begitu serius sehingga membuat bulu kuduku berdiri. Apa ini tentang apa yang Om bilang kemarin? Lebih dari itu. Aku sudah mengumpulkan beberapa dokumen. Temui aku di kafe dekat rumahmu, jam 1 siang. Sepanjang pagi, aku mondar-mandir di rumah seperti harimau dalam sangkar. Setiap kali mencoba fokus pada pekerjaan rumah tangga, pikiranku selalu kembali pada Mas Rizky dan rahasia yang mungkin disembunyikannya. Saat jam menunjukkan pukul 12, aku tidak tahan lagi. Aku mengambil tas kecil dan berangkat lebih awal, memutuskan untuk berjalan kaki ke kafe agar bisa meluruskan pikiranku. Tapi di tengah perjalanan, sesuatu membuatku berhenti. Sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Mobil Mas Rizky. Aku tahu persis plat nomornya. Tapi dia seharusnya sedang bekerja sekarang. Dengan hati berdebar, aku mendekati sebuah warung kopi kecil di seberang jalan tempat mobil itu diparkir. Dan di sana, di meja paling pojok, duduklah Mas Rizky bersama seorang pria yang tidak kukenal. Pria yang sama yang kulihat bersamanya beberapa minggu lalu. Aku bersembunyi di balik tiang listrik, berusaha tidak terlihat. Mereka sedang berbicara serius. Wajah Mas Rizky terlihat tegang. Pria itu, berkemeja biru dengan kumis tipis, mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya dan memberikannya kepada Mas Rizky. Jantungku berdegup kencang sampai-sampai kupikir mereka bisa mendengarnya. Apa isi amplop itu? Uang? Dokumen? Tanpa berpikir panjang, aku mengeluarkan ponsel dan mengambil foto mereka dari kejauhan. Saat zoom in, aku melihat ekspresi Mas Rizky yang begitu serius. Wajah yang tidak pernah kulihat di hadapanku. Tiba-tiba, seperti merasakan adanya yang mengawasi, Mas Rizky menoleh ke arahku. Aku cepat-cepat menyingkir, tapi tidak yakin apakah dia sudah melihatku. Dengan tangan gemetar, aku membatalkan pertemuan dengan Tante Lydia dan bergegas pulang. Pikiranku berputar-putar dengan berbagai kemungkinan mengerikan. Sampai di rumah, aku langsung mengunci diri di kamar dan membuka ponselku, memeriksa foto yang baru saja kambil. Ada sesuatu yang menggangguku tentang pria itu, sesuatu yang familiar tapi tidak bisa kutempatkan. Lalu tiba-tiba aku tersadar, dia adalah orang yang sama yang ada di foto lama keluargaku. Foto saat perayaan ulang tahun ayah beberapa tahun lalu, sebelum ayah meninggal. Darahku berdesir dingin. Apa hubungan Mas Rizky dengan orang ini? Dan apa hubungan orang ini dengan ayahku? Aku merogoh lemari bawah tempat tidur, mengeluarkan kotak berisi album foto lama keluargaku. Setelah beberapa menit mencari, kutemukan foto itu. Ayah berdiri dengan sekelompok orang, termasuk pria berkemeja biru itu, di acara ulang tahun ayah yang ke-60. Tapi yang membuatku nyaris berteriak adalah tulisan di balik foto. Bersama tim proyek Mutiara dan Reza. Reza. Nama yang sama yang muncul di pesan teks misterius di ponsel Mas Rizky beberapa minggu lalu. Kepalaku pusing mencerna informasi ini. Mas Rizky ternyata punya hubungan dengan seseorang dari masa lalu ayahku, dan dia menyembunyikannya dariku. Ketika aku mendengar suara kunci pintu depan diputar sore itu, aku cepat-cepat menyimpan semua barang bukti ini dan berpura-pura sedang membaca di sofa. Mas Rizky masuk dengan wajah lebih lelah dari biasanya. Aku pulang, ujarnya singkat sebelum langsung menuju kamar mandi. Saat itulah aku melihatnya, noda coklat kecil di tas kerjanya yang hitam. Noda yang persis seperti warna amplop yang diberikan pria bernama Reza tadi siang. Dengan hati berdebar-debar, aku mendekati tas itu. Aku tahu ini melanggar privasinya, tapi rasa ingin tahuku sudah tak terbendung lagi. Saat kuraba salah satu kantong samping, jari-jariku menyentuh sesuatu, selembar kertas.
Aku mengeluarkannya dengan gemetar. Sebuah slip setoran bank atas nama Mas Rizky, dengan nominal yang cukup besar, cukup untuk membeli mobil baru. Dan yang paling mengejutkan, ada catatan kecil di bagian bawah. Angsuran pertama. Proyek Mutiara. Proyek Mutiara. Sama seperti yang tertulis di foto ayahku. Suara air di kamar mandi berhenti tiba-tiba, membuatku cepat-cepat mengembalikan slip itu ke tempat semula dan kembali ke sofa. Berusaha terlihat normal meski jantungku berdegup kencang. Malam itu, saat kami berbaring di tempat tidur dengan jarak yang lebih jauh dari biasanya, aku memandangi langit-langit kamar, mencoba memahami teka-teki yang semakin rumit ini. Siapakah Reza sebenarnya? Apa hubungannya dengan ayahku dan Mas Rizky? Apa itu proyek Mutiara? Dan yang paling penting, berapa banyak lagi yang disembunyikan suamiku dariku? Aku tidak tahu bahwa dengan menyelidiki rahasia ini, aku sedang membuka kotak Pandora yang akan mengubah hidup kami selamanya. Dan bahwa jawaban yang kucari mungkin lebih menyakitkan daripada kecurigaan yang sekarang menghantuiku. Malam itu, setelah Mas Rizky terlelap dengan napas beratnya yang berirama, aku merayap keluar dari tempat tidur dengan hati berdebar seperti genderang perang. Cahaya bulan yang pucat menyelinap melalui jendela, menerangi jalan menuju meja kerja kecil di sudut kamar tempat tas Mas Rizky tergantung. Setiap langkah kakiku terasa seperti menginjak pecahan kaca, penuh dengan rasa bersalah, tapi didorong oleh kebutuhan yang lebih besar untuk mengetahui kebenaran. Tas itu terasa dingin saat kuraih, kulit sintetisnya kasar di ujung jemariku yang gemetar. Aku membuka resleting dengan sangat perlahan, berusaha menahan suara jizz-zip yang mungkin bisa membangunkan suamiku. Bau kertas dan tinta langsung memenuhi hidungku saat kucek isi kantong utama. Apa yang sedang kau lakukan, Dinda? Suara hati kecilku berbisik, tapi aku mengabaikannya. Tanganku menyentuh sebuah map folder coklat tipis, sama seperti yang kulihat diberikan Reza padanya tadi siang. Saat kubuka, beberapa dokumen langsung menyergap mataku. Satu kontrak proyek konstruksi bertajuk Proyek Mutiara, dengan logo perusahaan keluarga kami di bagian atas. 2 foto-foto lama ayahku bersama Reza dan beberapa orang tak dikenal. 3 surat perjanjian hutang dengan nominal yang membuat mataku membelalak, 12 miliar rupiah. 4 catatan tulisan tangan ayahku yang sudah mulai pudar. Rizky, jaga Dinda. Ini satu-satunya cara. Dunia seakan berhenti berputar. Napasku tersangkut di tenggorokan saat aku mencoba memahami apa yang baru saja kudapatkan. Proyek Mutiara. Hutang besar. Ayahku mengenal Mas Rizky sebelum kami bertemu. Sebuah realisasi mengerikan mulai menyusup ke dalam benakku. Apakah pernikahan kami adalah bagian dari semacam rencana? Tiba-tiba, suara kasur berderit membuatku nyaris menjerit. Aku cepat-cepat mengembalikan dokumen dan menoleh ke arah tempat tidur. Mas Rizky hanya berganti posisi, masih terlelap. Dengan napas tersengal-sengal, aku merogoh saku dalam tasnya lagi dan menemukan sebuah buku catatan kecil. Halaman-halamannya penuh dengan catatan pembayaran rutin setiap bulan ke rekening bernama Reza F. Daftar aset keluarga kami, termasuk rumah orang tuaku, saham perusahaan, bahkan perhiasan pribadiku. Jadwal rutinitasku, kapan aku biasa pergi ke salon, mengunjungi makam ayah, bahkan bertemu dengan teman-teman kuliah. Air mata mulai menggenang di mataku. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Selama ini, Mas Rizky bukan hanya menyembunyikan sesuatu. Dia mungkin telah mengawasiku, mendokumentasikan setiap gerak-gerikku. Saat aku membalik halaman terakhir, sebuah foto lama terjatuh ke lantai. Foto itu menunjukkan Mas Rizky muda berdiri di belakang ayahku yang sedang duduk di kursi roda,
tahun sebelum ayah meninggal, sebelum aku bahkan mengenal Mas Rizky. Dia mengenal ayahku. Dia sudah merencanakan ini sejak lama. Kaki-kakiku lunglai. Aku terjatuh di lantai dengan punggung bersandar pada dinding, mencoba menahan isak tangis yang ingin meledak. Semua puzzle mulai tersusun. 1. Mas Rizky punya hubungan dengan ayahku melalui proyek Mutiara yang misterius. 2. Ada hutang besar yang melibatkan Reza, seseorang yang juga punya hubungan dengan ayah. 3. Dia menikahiku mungkin sebagai bagian dari pembayaran hutang atau rencana lain. 4. Selama ini dia memantauku, mencatat setiap detail kehidupanku. Tapi bagian yang paling menyakitkan adalah catatan tulisan tangan ayahku, seolah ayah sendiri yang menyerahkan aku sebagai jaminan. Saat aku duduk di lantai yang dingin itu, semua kenangan indah selama pernikahan kami terasa seperti kebohongan besar. Momen-momen manis, perhatiannya, bahkan kemarahannya saat aku menawarkan uang. Apakah itu semua sandiwara? Jam dinding berdetak menuju pukul 3 pagi ketika aku akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengembalikan semua dokumen ke tempat semula. Tapi sebelum sempat melakukannya, suara parau membuatku membeku. Dinda. Mas Rizky berdiri di ambang pintu kamar. Matanya merah karena mengantuk tapi perlahan melebar saat melihat dokumen di tanganku dan air mata di pipiku. Ada keheningan yang mengerikan selama beberapa detik sebelum akhirnya pecah. Apa ini semua, Rizky? Suaraku bergetar mengangkat dokumen-dokumen itu. Apa hubunganmu dengan ayahku? Siapa Reza sebenarnya? Dan apa? Napasku tersendat. Apa arti catatan ayah ini? Wajahnya berubah pucat, lalu merah padam. Dia meraih dokumen-dokumen itu dariku dengan kasar. Kamu tidak seharusnya melihat ini. Aku menggeleng, mulutku terasa kering. Om Firman mengeluarkan dokumen lain. Sebuah laporan investigasi internal perusahaan. Proyek Mutiara adalah proyek pembangunan apartemen mewah di kawasan strategis. Tapi di tengah jalan, ditemukan sesuatu di dalam tanah lokasi proyek. Dia berhenti sejenak, memastikan perhatianku sepenuhnya padanya. Barang antik berharga. Mungkin peninggalan kerajaan. Ayahmu dan beberapa orang terdekatnya, termasuk Reza yang sering kau lihat bersama suamimu, mereka menemukan harta karun itu. Dunia sekelilingku seakan berputar. Aku mencoba mencerna informasi ini, mencocokkannya dengan apa yang diceritakan Mas Rizky tadi malam. Lalu, apa yang terjadi? Tanyaku, suaraku serak. Om Firman menarik napas panjang. Itulah pertanyaannya. Barang-barang itu menghilang. Proyek dihentikan mendadak. Dan beberapa bulan kemudian, dia menatapku dalam-dalam. Ayahmu meninggal dalam kecelakaan mobil yang sangat mencurigakan. Dadaiku terasa sesak. Apa maksud Om? Aku selalu curiga kematian adikku bukan kecelakaan biasa. Dan sekarang, dengan semua ini, tangannya menunjuk dokumen-dokumen di meja. Aku semakin yakin ada yang tidak beres. Dan suamimu, Rizky, dia terlibat sangat dalam semua ini. Aku berdiri tiba-tiba, kursi tergeser dengan suara keras. Om menuduh Mas Rizky terlibat dalam kematian ayah? Itu tidak mungkin. Kau masih begitu naif, Dinda. Om Firman menggeleng dengan wajah kecewa. Lihatlah fakta-faktanya. Rizky muncul tiba-tiba dalam hidupmu tak lama setelah ayahmu meninggal. Dia dengan cepat mendapatkan kepercayaanmu, lalu menikahimu. Dan sekarang, dia mengeluarkan dokumen terakhir, sebuah laporan transaksi bank. Dia telah mengalihkan sejumlah besar aset keluarga ke rekening-rekening yang tidak bisa dilacak. Aku mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar. Memang benar,
Ada serangkaian transfer besar dari beberapa perusahaan keluarga ke rekening bernomor aneh dalam beberapa bulan terakhir. Persis sejak kami menikah. Tapi dia bilang dia justru melindungi aku dari penagih hutang. Bantahku lemah, meski keyakinanku mulai goyah. Om Firman mendekat, meletakkan tangan di bahuku. Dinda, sayangku, aku hanya ingin melindungimu. Keluarga kita sudah kehilangan terlalu banyak. Aku tidak bisa membiarkanmu dimanfaatkan oleh orang yang mungkin punya agenda tersembunyi. Aku menatap dokumen-dokumen itu, pikiranku berputar-putar antara kepercayaan pada suamiku dan bukti-bukti yang tersaji di hadapanku. Om, apa yang harus kulakukan? Pertama, ujarnya dengan suara tegas, kamu harus melindungi aset-aset yang tersisa. Kedua, kita perlu menyelidiki lebih dalam tentang proyek Mutiara dan kematian ayahmu. Dan ketiga, dia berhenti sejenak, kamu harus berhati-hati dengan suamimu. Ketika aku keluar dari rumah keluarga itu beberapa jam kemudian, kepalaku penuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Matahari yang bersinar terang terasa ironis dengan kegelapan yang mulai menyelimuti hidupku. Siapa yang harus kupercaya? Mas Rizky yang mengaku ingin melindungiku tapi ternyata menyimpan banyak rahasia. Om Firman yang mungkin punya motif sendiri dalam semua ini. Ayahku yang ternyata terlibat dalam sesuatu yang besar sebelum meninggal. Dan yang paling menakutkan, jika benar ada hubungan antara proyek Mutiara, kematian ayah, dan pernikahanku dengan Mas Rizky, apakah nyawaku juga dalam bahaya? Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Rizky. Aku tahu kamu sedang bersama Om Firman. Dinda, jangan percaya segalanya yang dia katakan. Ada alasan ayahmu tidak mempercayainya. Aku akan menjelaskan semuanya. Tapi sekarang kamu harus tetap aman. Jangan pulang ke rumah. Temui aku di tempat biasa kita makan bakso dulu. Jam 5 sore. Aku akan menunggu. Aku berdiri di tengah trotoar, dikelilingi oleh orang-orang yang sibuk dengan hidup mereka sendiri. Sementara hidupku sendiri terasa seperti puzzle raksasa yang keping-kepingnya sengaja disembunyikan dariku. Dan sekarang, aku harus membuat pilihan. Percaya pada suamiku yang penuh rahasia. Atau pada keluarga yang mungkin juga punya agenda tersembunyi. Keputusan yang kuambil sore nanti mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Jam menunjukkan pukul 4 sore ketika aku duduk di bangku taman kecil yang tersembunyi di antara rimbunnya pepohonan kota. Tempat ini menjadi persinggahanku setelah pertemuan mengguncang dengan Om Firman. Memberiku waktu untuk mencerna semua informasi yang berputar-putar di kepalaku seperti badai ganas. Di tanganku, 2 ponsel tergeletak. Satu berisi pesan terakhir dari Mas Rizky yang memintaku bertemu. Dan satunya lagi baru saja menerima pesan dari Tante Lydia yang memperingatkanku untuk tidak menuruti permintaan suamiku. Dia berbahaya, Dinda. Polisi sedang menyelidiki hubungannya dengan penemuan mayat seorang arkeolog minggu lalu. Jangan temui dia sendirian. Keringat dingin mengalir di punggungku meski udara sore ini sejuk. Arkeolog? Apa hubungannya dengan Mas Rizky? Dengan proyek Mutiara? Dengan ayahku? Aku memandangi air mancur di tengah taman yang memancarkan air jernih ke udara. Mencoba menenangkan pikiran yang kalut. Di saku jaketku, dokumen dari Om Firman terasa berat seperti batu. Laporan transfer dana mencurigakan. Foto-foto Mas Rizky dengan orang tak dikenal. Catatan tentang proyek Mutiara yang ternyata bukan sekadar proyek properti biasa. Tapi di sisi lain, ada Mas Rizky yang selama ini ku kenal. Pria yang dengan sabar mengajariku memasak karena tahu aku rindu masakan rumah. Pria yang rela begadang semalaman saat aku demam tinggi. Pria yang matanya selalu berbinar saat memandangku. Seolah aku adalah harta terindah yang pernah dimilikinya. Apakah semua itu hanya akting?
Kupandangi lagi pesan Mas Rizky. Tempat biasa kita makan bakso dulu. Itu merujuk pada warung bakso kecil di dekat kampus tempat kami sering berkencan dulu. Tempat yang sangat personal. Hanya kami berdua yang tahu betapa spesialnya tempat itu bagi hubungan kami. Jika dia benar-benar ingin mencelakanku, apakah dia akan memilih tempat yang begitu berarti? Namun, ingatanku melayang pada dokumen di tas. Foto Mas Rizky menerima amplop dari Reza, catatan pengawasan rutinitasku, pengakuan bahwa pernikahan kami awalnya adalah perjanjian dengan ayahku. Siapa sebenarnya suamiku ini? Kubuka album foto di ponselku, menggulir ke gambar-gambar kebahagiaan kami, liburan pertama ke Bali, saat dia kerepotan membuatkan sarapan di tempat tidur di ulang tahunku, wajahnya yang penuh kebanggaan saat kami berfoto dengan sertifikat nikah. Apakah semua emosi dalam foto-foto itu bisa dipalsukan? Tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Dinda. Suara di seberang sana parau dan terburu-buru. Reza? Aku mengenali suara pria yang sering kulihat dengan Mas Rizky. Dengar baik-baik. Jangan temui Rizky. Om Firman sudah menyiapkan orang untuk menangkapnya. Ini jebakan. Dadaku sesak. Apa? Tapi proyek Mutiara lebih besar dari yang kau kira. Ayahmu, Rizky, dan aku, kami mencoba melindungimu. Tapi sekarang semuanya kacau. Rizky tidak. Sambungan terputus tiba-tiba. Tanganku gemetar memegang ponsel. Semakin banyak teka-teki yang muncul tanpa jawaban. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Aku memandangi jam lagi. Pukul 4.30 sore. Tinggal 30 menit lagi sebelum waktu pertemuan dengan Mas Rizky. Dengan napas berat, aku berdiri dan berjalan tanpa arah, melewati jalanan kota yang ramai. Setiap orang yang berlalu lalang terlihat begitu normal, sementara hidupku terasa seperti film thriller yang tidak ku mengerti. Di depan sebuah toko elektronik, televisi display menampilkan berita terbaru. Polisi menginvestigasi kasus penemuan mayat Dr. Anton Wijaya, arkeolog terkenal, di kawasan Bekasi. Diduga korban mengetahui sesuatu tentang penemuan benda cagar budaya ilegal. Gambar yang ditampilkan berikutnya membuat darahku membeku. Foto Dr. Anton berdiri bersama ayahku di suatu acara. Tanpa berpikir panjang, aku menaiki taksi dan memberikan alamat warung bakso. Aku harus menemui Mas Rizky. Aku harus tahu kebenarannya. Sekalipun itu mungkin akan menghancurkanku. Dalam perjalanan, ponselku berdering lagi. Kali ini dari Tante Lydia. Aku mengabaikannya. Pesan teks langsung menyusul. Dinda, aku tahu kamu akan menemuinya. Hati-hati. Bawa ini, kode keamanan brankas ayahmu. MUTIARA 19. Mutiara 19. Nama proyek itu lagi. Saat taksi mendekati lokasi, jantungku berdegup kencang. Warung bakso itu terlihat sama seperti dulu. Kecil, sederhana, penuh kenangan. Dan di sana, di meja pojok tempat kami selalu duduk, terlihat sosok Mas Rizky dengan topi baseball menutupi wajahnya. Tangan menggenggam gelas teh yang sudah hampir habis. Dia sedang gugup. Aku bisa melihat dari cara jarinya mengetuk-ngetuk meja. Ketika aku membuka pintu taksi, tiba-tiba sebuah mobil hitam melaju kencang mendekati warung. Dari dalamnya, kulihat sosok Reza dan dua orang tak dikenal melompat keluar dengan wajah panik. Rizky. Lari. Ini jebakan, teriak Reza. Segalanya terjadi begitu cepat. Mas Rizky berdiri tiba-tiba. Meja terguling. Dari arah berlawanan, beberapa orang berseragam polisi muncul dengan senjata terhunus. Tangkap dia,
teriak salah seorang polisi. Aku terjebak di tengah-tengah, melihat suamiku yang tercinta kini dikepung dari dua arah. Wajahnya yang penuh ketakutan mencariku di kerumunan. Dan ketika mata kami bertemu, ada begitu banyak emosi yang terpancar. Rasa sayang, penyesalan, ketakutan, dan sebuah pesan bisu yang seolah mengatakan, "Lari, Dinda. Selamatkan dirimu." Tapi aku tidak bisa bergerak. Kaki-kakiku seperti tertanam kuat di tanah. Inilah pilihanku. Melarikan diri dan mungkin tidak akan pernah tahu kebenaran seutuhnya. Mendekati Mas Rizky dan risiko ditangkap bersama dengannya. Mempercayai Om Firman yang ternyata menyiapkan operasi penangkapan ini. Di tengah keributan yang semakin menjadi, keputusan harus segera dibuat. Dan apapun yang kupilih, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dengan air mata mengalir deras, aku mengambil langkah pertama, menuju Mas Rizky yang sedang berusaha meloloskan diri, sambil berteriak dengan suara yang pecah oleh tangis. "Rizky, aku percaya padamu." Dan di saat itulah, sebuah tembakan terdengar menggelegar di udara sore yang semakin kelam. Suara tembakan itu masih bergema di telingaku ketika tubuhku tersungkur ke tanah. Tangan kananku terasa panas oleh percikan darah yang bukan milikku. Keributan di sekitarku seolah bergerak dalam gerak lambat. Teriakan panik penjual bakso, langkah kaki para polisi yang berlarian, jeritan Reza yang memanggil-manggil nama Mas Rizky. Aku mencoba bangkit, tapi lututku terasa lemas. Pandanganku kabur oleh air mata yang terus mengalir deras. "Rizky, Rizky." Suaraku parau, nyaris tidak terdengar di tengah kekacauan itu. Dari kejauhan, aku melihat tubuhnya terjatuh di balik warung bakso, diikuti oleh jeritan kesakitan. Tanpa pikir panjang, aku merangkak ke arahnya, mengabaikan tangan-tangan yang berusaha menahanku. Bau amis darah memenuhi hidungku ketika akhirnya aku mencapai tempatnya terbaring. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan di bahu kirinya, noda merah semakin membesar. "Dinda," bisiknya lemah, tangan berdarahnya mencoba meraih wajahku. "Kamu tidak seharusnya datang. Jangan bicara," desakku sambil menekan luka di bahunya dengan jaketku yang sudah basah oleh darah dan air mata. "Kita harus membawamu ke rumah sakit." Tiba-tiba, bayangan besar menghalangi cahaya matahari sore yang mulai merah. Aku menengok dan melihat Reza berdiri di samping kami. Wajahnya penuh kepanikan. "Dinda, kita harus pergi. Sekarang," raungnya sambil menarik lenganku. "Tidak, dia butuh pertolongan." Reza menatapku dengan mata gelap. Jika dia ditangkap, dia akan mati lebih cepat dari luka ini. Om Firman punya rencana lain. Dari balik bahu Reza, aku melihat beberapa polisi mendekat dengan senjata masih terhunus. Pilihan harus segera dibuat, dan dengan hati yang hancur, aku mengangguk pada Reza. Dengan gerakan cepat, Reza mengangkat tubuh Mas Rizky yang mulai tidak sadarkan diri. "Ikuti aku. Jangan lihat ke belakang." Kami menyusuri ganggang sempit di belakang warung bakso, melewati tempat cucian piring yang berantakan, melompati pagar-pagar rendah, dan akhirnya masuk ke dalam sebuah mobil butut yang sudah menunggu dengan mesin hidup. Begitu pintu tertutup, mobil itu melaju kencang, meninggalkan keributan di belakang. Di dalam mobil yang pengap itu, Mas Rizky terbaring di pangkuanku, napasnya tersengal-sengal. Darah terus mengalir dari lukanya, membasahi bajuku. "Kemana kita pergi?" tanyaku pada Reza yang duduk di depan sambil terus memantau kaca spion. "Tempat aman. Dia punya jaringan untuk situasi seperti ini." "Jaringan? Situasi seperti ini?" Aku menatapnya tak percaya. "Apa maksudmu? Siapa sebenarnya kalian berdua?"
Reza menghela napas panjang. Kami dulu bekerja untuk ayahmu. Proyek Mutiara bukan sekadar proyek properti, Dinda. Itu kedok untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Mobil itu melaju melalui jalan-jalan kecil yang tidak aku kenali, semakin menjauh dari pusat kota. Di luar jendela, pemandangan gedung-gedung tinggi perlahan berganti dengan perkampungan kumuh dan kemudian sawah yang terbentang luas. Setelah sekitar 1 jam perjalanan yang menegangkan, kami sampai di sebuah rumah kecil tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Beberapa orang tak dikenal segera membantu membawa Mas Rizky ke dalam, sementara Reza menarikku ke ruangan terpisah. Dengar baik-baik, katanya dengan suara rendah tapi tegas. Rizky akan selamat. Tapi kamu tidak bisa tinggal di sini. Om Firman pasti sudah menyebarkan orang untuk mencarimu. Aku tidak akan meninggalkannya. Kamu harus pergi. Reza membentak, lalu menurunkan suaranya. Demi keselamatannya juga. Jika kamu ditangkap, mereka akan menggunakanmu untuk memancing Rizky keluar. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari sakunya. Ini uang tunai dan tiket bus ke Bandung. Temui Ibu Surti di alamat ini. Dia teman lama ayahmu yang bisa dipercaya. Aku menatap amplop itu dengan perasaan hampa. Berapa lama aku harus pergi? Reza menghela napas. Sampai Rizky memberitahumu aman untuk kembali. Malam itu, di sebuah kamar kecil dengan jendela yang setengah pecah, aku duduk di samping tempat tidur tempat Mas Rizky terbaring tak sadarkan diri. Seorang wanita tua yang mengaku mantan perawat sedang merawat lukanya. Pelurunya sudah keluar, bisiknya padaku. Tapi dia kehilangan banyak darah. Butuh waktu untuk pulih. Aku memegang tangan Mas Rizky yang dingin, mencoba menahan isak tangis. Baru kemarin kami bertengkar soal sofa bekas yang sudah mulai berlubang. Kini nyawanya terancam karena sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Ketika fajar mulai menyingsing, Reza kembali masuk dengan wajah tegang. Kamu harus pergi sekarang. Ada kabar buruk dari kota. Dia menunjukkan ponselnya, berita online dengan judul besar. Pengusaha muda dicurigai terlibat pembunuhan arkeolog dan penggelapan dana. Foto Mas Rizky terpampang jelas di bawah judul itu. Firman sudah memainkan kartunya, gerutu Reza. Dengan berat hati, aku menitipkan satu pesan untuk Mas Rizky pada wanita tua itu. Selembar kertas dengan 3 kata saja. Aku percaya padamu. Perjalanan ke Bandung terasa seperti mimpi buruk. Setiap polisi yang kulihat membuat jantungku berdebar kencang. Setiap orang yang menatapku terlalu lama membuat keringat dingin mengalir di punggungku. Ibu Surti ternyata seorang wanita parubaya dengan mata tajam dan sikap tegas. Rumahnya kecil tapi rapi, dipenuhi buku-buku tua dan foto-foto lawas. Dinda, sambutnya dengan suara serak sambil memelukku erat. Aku sudah menunggumu sejak ayahmu meninggal. Dia mengajakku masuk ke ruang tamu yang sederhana, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Ayahmu meninggalkan ini untukmu. Dia bilang hanya boleh diberikan jika situasi sudah berbahaya. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah kunci usang, foto ayahku bersama beberapa orang tak dikenal, termasuk Mas Rizky yang terlihat jauh lebih muda, dan secari kertas dengan tulisan. Jika kamu membaca ini, artinya proyek Mutiara belum selesai. Cari berangkas di rumah lama. Kode MUTIARA19. Percayalah pada Rizky. Hanya dia yang tahu kebenaran seutuhnya. Malam pertama di rumah Ibu Surti aku habiskan dengan menangis histeris, meratapi semua yang telah terjadi. Pernikahanku yang indah, suamiku yang penyayang,
kehidupan sederhana yang kami bangun, semuanya hancur dalam sekejap. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Mas Rizky mulai menjauh. Bukan karena tidak mencintaiku lagi, tapi karena dia sedang berjuang untuk melindungiku dari sesuatu yang jauh lebih besar dari kami berdua. Dan sekarang, aku harus memutuskan, apakah akan tetap bersembunyi seperti yang dia inginkan, atau kembali ke kota untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, tidak peduli betapa berbahayanya itu. Di tengah kegalauan itu, satu hal yang aku tahu pasti, cintaku pada Mas Rizky tidak akan pernah pudar, bahkan jika seluruh dunia menganggapnya sebagai penjahat. Dan untuk cinta itu, aku siap berperang. 3 hari telah berlalu sejak aku tiba di rumah Ibu Surti di Bandung, dan setiap jam terasa seperti siksaan yang tak berkesudahan. Tidak ada kabar dari Reza, apalagi dari Mas Rizky. Aku menghabiskan waktu dengan memandangi ponsel yang tak kunjung berdering, atau membolak-balik dokumen peninggalan ayah yang diberikan Ibu Surti, berharap bisa menemukan petunjuk yang terlewat. Pagi itu, Ibu Surti mengajakku ke pasar tradisional. "Kamu butuh udara segar, Nak. Terus mengurung diri di rumah tidak baik untuk kesehatan," katanya sambil merapikan kerudung di kepalaku. Aku mengangguk lesu, tapi dalam hati aku tahu ini mungkin juga kesempatan untuk mencari informasi. Siapa tahu ada yang mengenali Mas Rizky atau ayah di kota ini. Pasar itu ramai, penuh dengan teriakan penjual dan bau berbagai rempah yang bercampur. Aku berjalan di belakang Ibu Surti, mataku terus mengamati sekeliling dengan waspada. "Bu Surti, lama tidak bertemu." Suara seorang wanita tua tiba-tiba menyapa dari sebuah kios buku bekas. Aku mengalihkan pandangan ke sana dan melihat seorang nenek berusia sekitar 70-an tahun dengan kacamata tebal, tersenyum ramah pada kami. Ibu Surti segera mendekat dan bercakap-cakap akrab dengannya. "Nyi Sum, ini Dinda, putri Pak Handoko yang dulu sering saya ceritakan." Mata nenek itu langsung terbelalak. "Putri Handoko Permatasari? Yang di Jakarta itu?" Aku mengangguk, sedikit kaget bahwa wanita ini mengenal ayahku. Nyi Sum segera menarik tanganku. "Kamu mirip sekali dengan ayahmu, Nak. Dulu dia sering datang ke sini bersama teman-temannya." Jantungku berdegup kencang. "Ayah ke sini? Untuk apa, Nek?" Wanita tua itu mengedipkan mata. "Mereka suka membeli buku-buku tua di kiosku, terutama yang tentang sejarah dan..." Suaranya tiba-tiba berbisik, "Arkeologi." Kata itu seperti petir di siang bolong. Aku segera mendekat. "Nek, apakah ayah pernah datang dengan seorang pemuda bernama Rizky?" Wajah Nyi Sum berubah aneh. "Rizky Aditya? Tentu saja. Dia yang paling rajin meneliti koleksi bukuku." Dia menatapku tajam. "Kamu istrinya, ya? Dia sering bercerita tentangmu sebelum kalian menikah." Aku tercekat. "Sebelum kami menikah? Tapi, kami baru bertemu 2 tahun lalu." Nyi Sum terkekeh. "Ah, tidak, Nak. Rizky sudah mengenalmu sejak kecil. Dia sering melihat fotomu di dompet ayahmu." Dunia sekelilingku seakan berputar. Mas Rizky mengenalku sejak kecil? Tapi dia selalu bilang kami pertama kali bertemu di acara kantor 2 tahun lalu. Ibu Surti menarik lenganku. "Kita harus pulang, Dinda. Sudah semakin siang." Tapi Nyi Sum sudah membuka sebuah album foto tua dari bawah meja. "Ini, lihat." Jemariku gemetar saat menerima album itu. Di halaman pertama, ada foto ayahku berdiri bersama sekelompok orang di depan sebuah candi. Dan di sudut foto, terlihat seorang pemuda dengan wajah yang tak asing, Mas Rizky,
sekitar 10 tahun lebih muda, tersenyum lebar dengan tangan melingkari bahu ayahku seperti seorang anak pada ayahnya. Kapan foto ini diambil? Bisikku. Nyi Sum menyipitkan mata. Oh, sekitar 12 tahun lalu? Waktu mereka baru memulai proyek penggalian di sekitar Bandung. Penggalian. Aku membalik halaman dengan cepat. Foto-foto berikutnya menunjukkan ayah dan Mas Rizky di berbagai lokasi. Di dalam gua, di depan peta kuno, bahkan berfoto dengan beberapa benda yang tampak seperti artefak kuno. Di halaman terakhir, ada sebuah artikel koran kuning yang sudah sobek-sobek. Judulnya membuat darahku membeku. Arkeolog temukan jejak harta karun kerajaan di lereng gunung. Dan di bawahnya, tertulis, tim yang dipimpin Handoko Permatasari dan asistennya Rizky Aditya menemukan petunjuk penting tentang lokasi harta karun Pajajaran yang hilang. Ayah dan Rizky, mereka bekerja sama sebagai arkeolog. Suaraku nyaris tidak keluar dari tenggorokan. Nyi Sum mengangguk. Selama bertahun-tahun. Sampai dia tiba-tiba berhenti, matanya waspada melihat sekeliling. Sampai proyek terakhir mereka, proyek Mutiara. Ibu Surti tiba-tiba menutup album itu dengan kasar. Sudah cukup, Nyi. Dinda tidak perlu tahu lebih banyak sekarang. Tapi Nyi Sum memegang tanganku erat. Nak, jika kamu ingin tahu kebenaran, cari buku harian ayahmu yang tersembunyi. Rizky tahu di mana. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Pikiranku dipenuhi oleh penemuan mengejutkan ini. Mas Rizky bukan sekadar karyawan ayah di proyek properti, tapi rekan kerjanya yang sudah lama di bidang arkeologi. Selama ini dia berbohong padaku tentang bagaimana kami bertemu, tentang latar belakangnya, tentang segalanya. Sampai di rumah, aku langsung mengunci diri di kamar dan mengeluarkan semua dokumen peninggalan ayah. Kini semuanya mulai masuk akal. Proyek Mutiara pasti berkaitan dengan penemuan arkeologi mereka. Tapi mengapa harus dirahasiakan? Apa hubungannya dengan kematian ayah? Dan mengapa Mas Rizky tidak pernah jujur padaku? Malam itu, saat aku sedang memeriksa foto-foto itu lagi di bawah lampu meja, tiba-tiba ada suara ketukan pelan di jendela kamarku. Aku membeku. Siapa yang bisa datang jam segini? Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Dengan hati berdebar, aku mendekati jendela dan membuka tirai perlahan. Di balik kaca, terlihat wajah yang sangat kukenal. Wajah Mas Rizky yang pucat, matanya sayu oleh rasa sakit dan kelelahan, dengan perban besar di bahu kirinya. Dinda, bibirnya berbisik melalui kaca jendela. Buka pintu. Aku tidak punya banyak waktu. Tubuhku gemetar hebat. Setelah semua kebohongan yang terungkap hari ini, apakah aku harus mempercayainya lagi? Tapi ketika mataku bertemu dengan matanya yang penuh ketulusan dan keputusasaan, tanpa pikir panjang aku membuka jendela itu. Dia masuk dengan susah payah, lalu langsung memelukku erat sebelum terjatuh lemas di lantai. Aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Napasnya tersengal-sengal. Tanganku segera memeriksa lukanya. Perbannya sudah basah oleh darah yang mulai merembes lagi. Kamu gila datang ke sini dalam keadaan seperti ini. Dia mencoba tersenyum. Harus memberitahumu kebenaran. Dari sakunya, dia mengeluarkan sebuah kunci kecil dan sebuah alamat yang ditulis di sobekan kertas. Buku harian ayahmu ada di sini. Bacalah, lalu hancurkan. Aku mengambil kunci dan alamat itu dengan tangan gemetar. Rizky, aku bertemu Nyi Sum hari ini.
Dia bilang, kau sudah mengenalku sejak kecil. Wajahnya berubah, penuh penyesalan. Aku akan menjelaskan semuanya. Tapi sekarang, tolong, sembunyikan aku. Suara langkah kaki Ibu Surti di lorong membuat kami berdua menegang. Cepat, sembunyi di lemari, bisikku sambil menuntunnya yang sempoyongan. Begitu lemari tertutup, pintu kamarku diketuk. Dinda, kamu baik-baik saja? Aku mendengar suara. Aku baik-baik saja, Bu. Hanya sedang membaca dengan suara keras. Ibu Surti terdiam sejenak. Baiklah, istirahat yang cukup, Nak. Besok kita harus bicara serius. Begitu langkah kakinya menjauh, aku segera membuka lemari. Mas Rizky sudah pucat pasi, keringat dingin membasahi wajahnya. Kamu butuh dokter, bisikku panik. Dia menggeleng lemah. Tidak aman, polisi dan orang Om Firman ada di mana-mana. Aku mengambil handuk dan air bersih, mulai membersihkan lukanya yang terbuka lagi. Rizky, aku tidak mengerti apa-apa. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku tentang hubunganmu dengan ayah? Tentang proyek arkeologi? Tentang segalanya. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku diperintahkan ayahmu untuk melindungimu dari kebenaran ini. Tapi sekarang, setelah mereka membunuh Dr. Anton, aku tahu kamu dalam bahaya. Mereka? Siapa mereka? Dia menggigit bibirnya yang sudah pecah-pecah. Om Firman dan kelompoknya. Mereka yang membunuh ayahmu, karena dia menemukan harta karun itu, dan ingin diserahkan ke negara. Segalanya mulai jelas. Ini bukan sekadar tentang uang atau proyek bisnis. Ini tentang penemuan arkeologi besar yang bisa mengubah sejarah, tentang pembunuhan, dan tentang konspirasi yang melibatkan keluargaku sendiri. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia meraih tanganku. Kamu harus menemukan buku harian itu. Bacalah, lalu temui aku di alamat yang kuberikan. Tapi kamu tidak bisa pergi dalam keadaan seperti ini. Dinda, bisiknya sambil menatapku dalam-dalam. Aku sudah membohongimu selama ini. Tapi percayalah, semua yang kulakukan untuk melindungimu. Jika terjadi sesuatu padaku, cari Reza. Dia satu-satunya yang bisa dipercaya. Tiba-tiba, suara dering ponselku membuat kami berdua kaget. Pesan dari nomor tak dikenal. Kami tahu dia ada di sana. Serahkan dia atau kamu akan menyesal. Mas Rizky mengutuk pelan. Mereka menemukanku. Aku harus pergi. Dia berusaha berdiri, tapi langsung terjatuh lagi. Aku menahannya. Tidak, kamu tidak bisa pergi seperti ini. Dari luar, suara mobil mendekat membuat jantungku berdegup kencang. Mas Rizky mendorongku lemah. Dinda, cintaku, maafkan aku untuk semua kebohongan. Tapi percayalah, aku selalu mencintaimu. Sejak pertama kali melihat fotomu di dompet ayahmu, saat kau masih berusia 12 tahun. Dia mencium keningku dengan cepat, lalu dengan sisa tenaga yang ada, mendorong jendela terbuka dan melompat keluar. Tepat ketika suara pintu depan dihantam dengan kasar. Dinda, buka pintu, teriak suara Om Firman dari luar. Aku berdiri di tengah kamar yang tiba-tiba terasa sangat sunyi, memegang erat kunci dan alamat yang diberikan Mas Rizky, sambil mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat ke kamarku. Sekarang, aku dihadapkan pada pilihan paling sulit dalam hidupku.
Membuka pintu untuk Om Firman yang mungkin adalah pembunuh ayahku. Melarikan diri melalui jendela seperti Mas Rizky, mencari kebenaran yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Tetap diam dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan apapun yang kupilih, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pintu kamarku hampir terlepas dari engselnya akibat hantaman ketiga ketika aku mengambil keputusan. Dengan gerakan cepat, aku menyembunyikan kunci dan alamat pemberian Mas Rizky di balik lapisan dalam bra, lalu mengambil pisau kecil dari meja belajar, satu-satunya senjata yang bisa kudapatkan. Aku buka. Tunggu, teriakku sambil menarik nafas dalam-dalam sebelum membuka kunci pintu. Om Firman berdiri di depan pintu dengan wajah merah padam, dibayangi oleh dua orang tak dikenal yang berpakaian preman. Matanya langsung menyapu seluruh kamar, seolah bisa mencium kehadiran Mas Rizky yang baru saja pergi. Dinda, di mana dia? Suaranya rendah tapi penuh ancaman. Aku mengerang kesakitan sambil memegangi perutku, berpura-pura pusing. Siapa? Om? Aku sendirian di sini. Dia mendorongku masuk dan mulai mengobrak-abrik seluruh kamar, membuka lemari, melihat di bawah tempat tidur, bahkan memeriksa jendela yang masih terbuka. Kamu tidak bisa membohongiku, Dinda. Kami melacak ponselnya sampai ke sini. Ibu Surti tiba-tiba muncul di belakangnya dengan wajah pucat. Firman, apa yang terjadi? Kenapa kamu mengganggu Dinda? Diam, perempuan tua, bentak Om Firman yang membuat Ibu Surti mundur ketakutan. Dia kembali menghadapku, matanya seperti mata ular yang siap menerkam. Dinda, kamu tidak mengerti bahaya yang kamu hadapi. Rizky bukan orang yang kamu kira. Dia pembunuh. Dia yang membunuh ayahmu. Aku menggigit bibirku sampai hampir berdarah untuk menahan amarah. Om, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Mas Rizky tidak datang ke sini. Salah satu preman itu tiba-tiba menemukan bercak darah di lantai dekat jendela. Bos, ada darah di sini. Om Firman tersenyum sinis. Kamu lihat, Dinda, darah suamimu. Dia terluka parah dan tidak akan bertahan lama tanpa bantuan medis. Katakan di mana dia bersembunyi, sebelum terlambat. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, memainkan peran sebagai istri yang ketakutan. Om, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya mendengar suara di jendela tadi, tapi ketika aku periksa, tidak ada siapa-siapa. Dia menghela nafas panjang, lalu tiba-tiba mengubah taktik. Wajahnya yang garang berubah menjadi penuh keprihatinan palsu. Dinda, sayang, Om hanya ingin melindungimu. Kamu keluarga terakhir yang kumiliki. Tangannya yang dingin menyentuh pundakku. Aku tahu ini sulit, tapi Rizky telah membohongimu sejak awal. Pernikahan kalian hanyalah bagian dari rencananya untuk menguasai harta karun yang ditemukan ayahmu. Aku berpura-pura terguncang. Harta karun. Iya, nak. Dia memanduiku untuk duduk di tempat tidur. Proyek Mutiara adalah kedok untuk pencarian harta kerajaan Pajajaran. Ayahmu dan Rizky menemukannya 12 tahun lalu, tapi ayahmu ingin menyerahkannya ke negara, sementara Rizky dan Reza ingin menjualnya di pasar gelap. Kisahnya persis berlawanan dengan yang diceritakan Mas Rizky. Siapa yang berbohong? Lalu, bagaimana dengan ayah? Bisikku. Om Firman mengusap air mata palsu. Rizky yang membunuhnya, Dinda. Karena ayahmu menolak memberikan koordinat tepat harta itu.
Ibu Surti tiba-tiba batuk keras. "Firman, kamu yakin tentang semua ini?" "Sudah kubilang diam," bentaknya lagi sebelum kembali memandangku. "Dinda, kamu punya pilihan sekarang. Bantu kami menemukan Rizky sebelum dia menyelesaikan rencananya. Atau..." Dia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto Mas Rizky terbaring lemah di suatu tempat gelap. "Kamu tidak akan pernah melihat suamimu lagi." Jantungku berhenti berdetak. Foto itu jelas baru saja diambil. Mas Rizky sudah ditangkap. Air mata sungguhan mulai mengalir di pipiku. "Om, apa yang harus kulakukan?" Dia tersenyum puas, mengira aku sudah terjebak dalam permainannya. "Pertama, kamu akan memberikan kunci yang Rizky berikan padamu. Kedua, kamu akan membawa kami ke brankas ayahmu di rumah lama. Dan ketiga..." Tangannya mengepal erat, "kamu akan memberitahu kami passwordnya." Aku pura-pura terisak-isak, sementara pikiranku bekerja keras. Mereka tidak tahu tentang buku harian ayah. Itu berarti Mas Rizky belum mengaku tentang itu. "Baik, Om, aku akan membantu. Tapi, janji tidak akan menyakiti Rizky." Wajah Om Firman berseri-seri. "Tentu saja, sayang. Om hanya ingin keadilan untuk ayahmu." Dia memerintahkan kedua preman itu untuk menunggu di luar, lalu memanduiku keluar kamar. Ibu Surti mencoba menghalangi, tapi Om Firman mendorongnya kasar sampai terjatuh. "Ibu," aku berusaha menolongnya, tapi Om Firman menahanku. "Dia baik-baik saja. Ayo pergi sekarang sebelum Rizky menderita lebih banyak." Dalam perjalanan ke Jakarta, aku duduk di mobil mewah Om Firman sambil memandangi jalanan yang berlalu. Pikiranku berputar-putar mencari cara untuk menyelamatkan Mas Rizky dan mengungkap kebenaran. "Om, aku memecah keheningan. Apa sebenarnya isi harta karun itu?" Dia tersenyum sinis. "Harta yang akan membuat kita semua kaya raya, Dinda. Mahkota, perhiasan, dan artefak emas kerajaan Pajajaran yang hilang selama ratusan tahun. Tapi, kenapa ayah tidak mau menjualnya?" "Karena dia bodoh," bentaknya tiba-tiba. "Dia lebih memilih museum daripada keluarga sendiri. Padahal dengan uang itu, kita bisa hidup 7 turunan." Sesampainya di rumah lama keluarga di Jakarta yang sudah lama tidak ditempati, aku merasakan getaran aneh. Rumah ini penuh kenangan masa kecilku, tapi sekarang terasa asing dan menyeramkan. Om Firman membawaku langsung ke ruang belajar ayah. "Di mana brankasnya?" Aku mengarahkan ke sebuah lukisan besar di dinding. "Di balik itu." Dengan semangat, dia membuka lukisan itu dan memang terlihat sebuah brankas besar tertanam di dinding. "Passwordnya," desaknya. Aku menarik nafas dalam-dalam. "MUTIARA19. Dengan tangan gemetar, Om Firman memasukkan kode itu. Begitu brankas terbuka, wajahnya berubah puas melihat beberapa dokumen dan kotak kayu kecil di dalamnya. Dia segera mengambil kotak itu dan membukanya. Tapi yang ada hanyalah foto-foto lama dan sebuah map bertuliskan, "Untuk Dinda." "Apa ini?" amuknya. "Di mana koordinatnya? Di mana peta lokasinya?" Aku pura-pura bingung. Aku tidak tahu, Om. Ayah tidak pernah memberitahuku apa-apa." Dia mengutuk kasar lalu menelepon seseorang. "Bawa Reza dan Rizky ke sini sekarang. Kita butuh pengakuannya." Hatiku berdegup kencang. Mas Rizky akan dibawa ke sini.
Sementara Om Firman asyik memeriksa dokumen-dokumen lain, aku perlahan mundur ke arah meja ayah. Di bawah laci, seperti yang pernah diceritakan Mas Rizky dulu, ada tombol rahasia yang membuka kompartemen tersembunyi. Dengan hati-hati aku menekannya, dan sebuah laci kecil terbuka. Di dalamnya, sebuah buku harian kulit coklat dengan inisial HP terukir indah. Tanpa pikir panjang, aku mengambilnya dan menyembunyikannya di balik bajuku. Tiba-tiba, pintu depan terbuka dengan suara keras. Aku berbalik dan melihat Reza masuk dengan wajah babak belur, didorong oleh dua preman lain yang menggiring Mas Rizky yang terlihat sangat lemah. Wajahnya penuh luka dan bajunya basah oleh darah. "Rizky!" teriakku tanpa bisa menahan diri, berusaha mendekatinya tapi dihentikan oleh Om Firman. "Dinda!" Suaranya parau, matanya penuh kepedihan. "Maafkan aku." Om Firman menarikku kasar. "Sudah cukup sandiwara. Rizky, di mana koordinat harta karun itu? Kamu dan Handoko menyembunyikannya di mana?" Mas Rizky mengangkat wajahnya dengan susah payah. "Harta itu, sudah." "Sudah apa?" bentak Om Firman sambil menendangnya. "Sudah diserahkan ke negara," jawab Mas Rizky dengan senyum getir. "Seperti keinginan ayah Dinda." Om Firman menjadi gila. "Kamu berbohong." Dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke kepala Mas Rizky. "Aku akan bunuh kamu sekarang juga." "Tidak!" teriakku, menjatuhkan diri di depan Mas Rizky. "Om, kalau kamu bunuh dia, kamu tidak akan pernah tahu di mana hartanya." Dia terhenti, pistolnya masih teracung. "Apa maksudmu?" Aku menarik nafas dalam-dalam, memainkan kartu terakhir. Aku tahu di mana harta itu. Ayah memberitahuku sebelum meninggal." Semua orang di ruangan itu terdiam. Bahkan Mas Rizky menatapku bingung. Om Firman perlahan menurunkan pistolnya. "Kalau begitu katakan, Dinda, atau..." Dia mengarahkan pistol ke arah Reza. "Aku akan mulai membunuh satu persatu teman-temanmu." Aku melihat sekeliling ruangan. Reza terluka, Mas Rizky sekarat, dan aku sendirian melawan Om Firman dan 4 preman bersenjata. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Om Firman menjadi panik. "Apa yang terjadi?" Reza tersenyum getir. "Aku memanggil polisi sebelum mereka menangkapku. Sekarang kalian semua akan terungkap." Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Mas Rizky tiba-tiba melompat dan menerjang Om Firman, membuat pistolnya terjatuh. Aku segera mengambilnya dan mengarahkan ke arah preman-preman itu. "Jangan gerak!" teriakku dengan suara yang lebih berani dari yang kurasakan. Keadaan menjadi kacau. Om Firman berusaha mengambil pistol lain dari pinggangnya, tapi Mas Rizky yang sudah lemah itu berhasil menjatuhkannya lagi. Reza melawan 2 preman meski dalam keadaan terluka. Ketika polisi akhirnya masuk ke rumah, mereka menemukan kami dalam keadaan kacau balau. Om Firman dan preman-preman itu berhasil dilumpuhkan oleh kami bertiga yang sudah babak belur. "Semuanya sudah berakhir, Dinda," bisik Mas Rizky lemah sambil memelukku erat. Polisi mengamankan Om Firman yang masih mengamuk. "Dinda, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Harta itu milik keluarga kita." Aku menatapnya dengan air mata. "Tidak, Om. Itu milik negara. Seperti yang ayah inginkan." 2 bulan kemudian,
Aku duduk di samping tempat tidur rumah sakit tempat Mas Rizky masih dalam pemulihan. Lukanya cukup parah tapi tidak membahayakan nyawa. Dinda, bisiknya sambil memegang tanganku. Kamu sudah membaca buku harian ayahmu? Aku mengangguk, mataku berkaca-kaca. Aku sekarang mengerti segalanya. Tentang proyek arkeologi rahasia, tentang harta karun Pajajaran, tentang rencana ayah agar kamu menjagaku. Dia menarik nafas dalam-dalam. Aku ingin jujur padamu sejak awal, tapi sumpahku pada ayahmu. Sudah, potongku sambil mencium tangannya. Yang penting sekarang kita bersama, dan kebenaran sudah terungkap. Buku harian ayah telah menjelaskan segalanya. Proyek Mutiara adalah misi rahasia untuk menemukan dan mengamankan harta karun sejarah sebelum dicaplok oleh pihak tidak bertanggung jawab seperti Om Firman. Ayah sengaja meminta Mas Rizky, asisten sekaligus anak didiknya, untuk mendekati dan melindungiku jika sesuatu terjadi padanya. Tapi yang paling mengharukan adalah pengakuan Mas Rizky bahwa perasaannya padaku tumbuh secara alami, jauh sebelum ayah memintanya menjagaku. Kamu ingat saat pertama kali bertemu di acara kantor? Tanyanya suatu sore. Tentu. Kamu berdiri di dekat jendela, memegang segelas air mineral. Dia tersenyum. Itu bukan pertama kalinya aku melihatmu, Dinda. Pertama kali adalah 15 tahun lalu, saat ayah mengajakku ke rumahmu. Kamu sedang bermain boneka di teras, tertawa riang. Saat itulah aku. Kamu apa? Desakku penasaran. Saat itulah aku tahu, suatu hari nanti aku akan mencintaimu dengan segenap hatiku. Air mataku mengalir deras. Semua kebohongan, semua rahasia, semua luka, ternyata berawal dari cinta yang tulus. Dan di tengah reruntuhan kebohongan yang telah hancur, kami menemukan kebenaran yang paling penting. Cinta kami nyata. Dan itu cukup.